saya menjadi korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang betapa jahat dan hinanya perlakuan saya. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan adanya kecelakaan, termasuk diri saya sendiri. Sebagai hamba yang beriman, saya meyakini ini adalah sebuah musibah atau takdir Allah yang tidak ada seorang pun dapat menolak ataupun menghindarinya, tanpa kita tahu kapan dan di mana musibah itu akan terjadi. Bila mana musibah kecelakaan yang menimpa saya dan korban Laura Anna Adeleni dinilai sebagai kesalahan saya sendiri, rasanya itu tidaklah arif dan bijaksana. Karena sebagaimana tertera jelas dalam fakta-fakta persidangan bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura Anna Adeleni bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Bahwa korban Laura Anna Adeleni pada saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam menggunakan sabuk pengaman atau tidak sempurna mengenakannya, sebagaimana keharusan dalam mengenakan sabuk pengaman. Korban hanya mengenakan tali bagian atas, sementara tali bagian bawah yang harusnya melingkar di perut tidak dipasang. Hal mana dibuktikan oleh visum et repertum nomor 86-RSF-dir EXT-ver-XII-2021 tanggal 21 Desember 2020 menerangkan bahwa korban Laura Anna Adeleni tidak ada luka di bagian perut atau pinggang korban, sedangkan saya yang saat itu mengenakan sabuk pengaman secara sempurna, sebagaimana keharusan dalam pemakaian sabuk pengaman ada luka lecet pada bagian perut. Berikut patut diduga ada kelalaian dari pihak rumah sakit yang terlambat dalam penanganan korban, di mana tindakan rumah sakit tidak mensegerakan melakukan pemeriksaan lebih serius dan menyeluruh terhadap korban emergensi. Padahal korban sendiri telah menyampaikan keluhan rasa nyeri pada leher. Baru setelah mendapatkan MRI dari rumah sakit, pihak rumah sakit mengetahui adanya pergeseran tulang leher belakang pada korban. Selanjutnya, hari kelima pada tanggal 12 Desember 2019, korban dirujuk ke rumah sakit lainnya untuk melakukan operasi. Apakah adil jika kelalaian pihak lain harus dibebankan semuanya kepada saya? Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati. Sesungguhnya, pemikiran yang keliru jika ada yang mengatakan bahwa saya baru penjara sejak 3 bulan ke belakang, atau tepatnya setelah P21. Itu keliru. Sekali lagi, itu keliru. Karena sesungguhnya saya telah merasakan penjara rasa bersalah saya itu adalah sejak terjadinya musibah kecelakaan pada 8 Desember 2019. Bagaimana tidak, saya melihat langsung setiap orang yang setiap hari orang yang saya sayangi harus berbaring sakit akibat musibah kecelakaan itu. Lebih menyesal lagi, saya dan keluarga tidak bisa membantu pengobatan dan perawatannya karena kondisi perekonomian keluarga saya yang benar-benar sedang terpuruk. Sekali lagi, bukan saya tidak mau membantu biaya pengobatan dan perawatan korban. Hanya saja saya bingung. Di satu sisi, saya harus senantiasa menemani dan merawat korban. Di sisi lain, ada tuntutan dari pihak keluarga korban yang harus dipenuhi oleh keluarga saya yang nyatanya tidak sanggup oleh saya penuhi. Benar bahwa jika ada pemikiran seharusnya saya mencari uang untuk membantu biaya pengobatan korban. Akan tetapi bagaimana mungkin saya bisa mencari uang untuk membantu pengobatan dan perawatan korban, sementara itu saya juga harus menemani korban di rumahnya setiap hari. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kurang lebih 1 tahun mendampingi dan merawat korban sejak musibah kecelakaan pada 8 Desember 2019 adalah semata sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada korban. Akan tetapi, sesungguhnya ini lebih pada bentuk kasih sayang saya kepada korban. Karena hanya itu yang bisa saya lakukan saat itu, seraya berharap adanya campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan korban Laura Anna Adeleni. Tanggal 16 Desember 2020, ketika
saya berada di rumah korban Laura Anna Delany, saya dibawa oleh penyidik kepolisian untuk melakukan BAP. Itulah hari yang merupakan hari terakhir kepada saya di rumah korban. Hari di mana saya merasakan begitu tidak berartinya keberadaan saya di mata keluarga korban. Bagaimana tidak, hanya dikarenakan saya dan keluarga tidak mampu memenuhi tuntutan ganti rugi sebanyak 12,6 M, maka proses hukum berjalan. Akan tetapi, meskipun demikian, saya dan korban Laura Anna Delany masih berkomunikasi dengan baik, dan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang saya kepada korban, saya masih mengirimkan krans bunga di hari ulang tahun korban Laura Anna Delany pada tanggal 20 September 2021. Menakar rasa di antara asa, cinta, dan penjara. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum, hadirin yang saya hormati, maraknya pemberitaan sepihak pada media sedemikian gencar sehingga menyudutkan saya pada posisi yang paling terendah, di mana penilaian tersebut dikaitkan dengan Karasta sebagai seorang selebgram. Adalah rangkaian fakta yang tidak terbantahkan bahwa sejak digelarnya persidangan pada awal November tahun 2021, saya menjadi korban opini yang tujuannya adalah membangun persepsi tentang betapa jahat dan hinanya perlakuan saya, baik pada saat maupun pasca musibah kecelakaan lalu lintas yang menimpa saya dan korban pada 8 Desember 2019. Opini ini dibangun secara masif di media massa maupun media sosial, sehingga dalam waktu yang singkat maupun mampu membangun opini publik sedemikian rupa, seolah-olah benar bahwa saya sedemikian jahat dan hina dalam perlakuan korban Laura Anna Delany. Inilah yang menurut hemat saya kemudian menjadi salah satu yang mempengaruhi dasar tuntutan jaksa penuntut umum pada saya. Dengan menuntut 4 tahun 6 bulan penjara, mendekati ancaman maksimal dan denda 10 juta rupiah batas maksimal, berbanding lurus dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sebagaimana pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009. Sungguh sangatlah tidak adil tuntutan tersebut dirasakan oleh saya, di mana banyak kasus kecelakaan yang sama, bahkan ada yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tidaklah sedemikian tinggi tuntutannya, sebagaimana yang diberikan terhadap saya. Adalah naif manakala fakta harus tersingkirkan oleh bangunan opini publik yang berstruktur asumsi.